Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku, dukung dakwah channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua dan menjadi bukti saksi dakwah kita untuk mempenteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengomentari sebuah video yang sedang viral ya. Kejadian yang viral yang mana si MKC atau si Kasman yang menjadi tersangka penistaan agama Islam yang sekarang sedang berada di jeruji balik di jeruji besi ya. Dia melaporkan bahwa ada penganiayaan terhadap dirinya oleh seorang Irjen Napoleon. Tetapi dalam wacana yang tertulis ternyata bukan hanya Irjen Napoleon yang menganiaya. Kuasa hukum dari MKC si Kasman ini melaporkan ternyata ada ex FPI yakni Kang Maman ya, yang ikut serta dalam menganiaya mempokem si MKC ini. Saudaraku ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan mengomentari tentang apa yang terjadi dengan si MKC, ternyata ada seorang ketua umum juga ya yang memberikan tanggapan atau komentarnya. Bagaimana tanggapan atau komentar dari ketua umum advokat Indonesia ini ya, yang beliau seorang Kristiani. Mari kita simak dan kita dengarkan. Silahkan dari ketua umum advokat. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya Parlindungan Sitorus, ketua umum organisasi advokat loya legal, mau menanggapin berita yang marak di media sosial terkait dengan pemukulan yang katanya pemukulan seorang jenderal memukul Muhammad Kece ya, jenderal polisi memukul Muhammad Kece ya, tersangka penista agama ya. Saya minta kepada rekan-rekan YouTuber Kristiani ini jangan dipelintir ya. Ini adalah ulah Paul Chang. Saya tahu sekali ini ulah Paul Chang, memelintir seorang jenderal berniat mau membunuh MKC katanya agar kita ribut. Otaknya ini nggak bersih, otaknya ini nggak baik ini Paul Chang. Jadi tahanan sama tahanan itu biasa dilakukan. Bila masuk penjara itu namanya biskuit Roma. Ya, biskuit Roma sudah biasa ya, memukul tahanan sama tahanan itu adalah biskuit Roma. Nah, itu biasa, tapi perlu diusut ya. Bukan saya bilang tidak perlu diusut, ini perlu diusut. Apa niatnya, apa motivasinya itu sampai memukulin MKC. Tetapi kita umat Kristiani jangan mau diprovokatorin sama setan Paul. Nah, itulah saudaraku ikhwan fillah sekilas berita yang sedang viral terkini ya, yakni tentang pemukulan atau penganiayaan seorang Irjen Napoleon terhadap si MKC. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, inilah yang terjadi dari seorang Irjen Napoleon melakukan pembekoman ya, pemukulan terhadap si MKC atau si Kasman ini. Sepemikiran dengan kuasa hukum dari pihak Kristen ini, ternyata jangan sampai kita terprovokasi, kata beliau, mengingatkan para umat Kristiani, yang mana ternyata menurut sebuah keterangan adanya pemukulan atau penganiayaan dari seorang Irjen Napoleon terhadap si Kasman MKC ini dikarenakan adanya penistaan yang terjadi di sel tahanan yang dilakukan oleh si Kasman ini. Tak henti seperti di luar tahanan, sedang berada di dunia yang bebas ini ya, si MKC ini melakukan penistaan terhadap agama Islam, yakni terkhusus kepada baginda Muhammad SAW, Nabi Muslim, Nabi kita semua.
Dia si MKC Kosman ini menuturkan kepada para penghuni sel jangan sampai mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kosman mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi palsu, pembohong, pembawa berita yang palsu. Ini sontak membuat seorang Irjen Napoleon tidak menerima karena perbuatan atau ucapan si MKC ini, saudara sahabat ikhwan fillah. Dan adapun dari keterangan adanya ex-FPI yang ikut melakukan penganiayaan atau pembogeman, pemukulan terhadap si MKC itu dituliskan atau disampaikan oleh kuasa dari Kang Maman, yakni ex FPI yang ada di sel tahanan juga ya. Dia mengatakan bahwa kliennya atau Kang Maman itu tidak ikut serta dalam penganiayaan si MKC. Yang ada Kang Maman hanya memegang baju kerah MKC yang sebelumnya juga Kang Maman masuk ke dalam sel MKC atas panggilan atau ajakan dari seorang Irjen Napoleon. Tetapi sahabat saudaraku ikhwan fillah, setelah kita mendengar penjelasan atau satu wacana dari seorang kuasa hukum ya ini ya, kalau advokat hukum Kristiani, memang benarlah dikatakan bijak bahwa kita jangan sampai terprovokasi karena ternyata umat Islam dan umat Kristen ini sedang diadukan oleh yang namanya Paul Jang. Tiada lain, ini adalah hasudan dari seorang Paul Jang terhadap orang-orang Kristen untuk membenci orang Islam. Mungkin begitu juga menghasut orang-orang Islam untuk membenci orang Kristen. Jadi secara tidak langsung kita sedang diadu domba oleh seorang Paul Jang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Namun saudaraku ikhwan fillah, sebagaimana yang telah kita dengar dari bapak beliau, ternyata soal pukul-pukul atau bentrok dalam sel tahanan sesama penghuni sel itu adalah hal yang biasa, hal yang sering terjadi di dalam sebuah tahanan. Namun beliau juga mengatakan bahwa ini perlu diusut, bukan maksud untuk memojokkan satu orang atau yang lain. Tapi beliau menegaskan bahwa ini sering terjadi di sel tahanan. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, mungkinkah kalaupun terjadi ex-FPI yakni Kang Maman ikut memukul kepada si MKC si Kosman ini, toh ini adalah hal yang biasa. Apalagi hal yang biasa terjadi di sebuah tahanan, apalagi ini karena perbuatan mulut MKC yang memulainya, yakni dengan mengatakan atau menista Nabi Muhammad SAW yang begitu menyakiti orang-orang Islam sebagai nabi kita, nabi orang Islam, yang mana Nabi Muhammad SAW telah kita sepakati, telah kita yakini, imani bahwa beliau baginda adalah nabi terakhir, nabi yang mulia. Summa na'udzubillah, ya Allah karim, inilah fitnah akhir zaman. Semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita, semoga Allah menguatkan keimanan dan keislaman kita. Mari kita jaga persatuan kerukunan antar umat beragama, juga antar umat bernegara. Terima kasih sahabat saudara ikhwan fillah. Kalau ada kesalahan 1, 2 atau seluruhnya salah, mohon dimaafkan karena itu mutlak dari kebodohan dan kekhilafan kami sebagai admin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.